Nah, berikutnya kita akan bahas dari sisi WTE ya, my friends ya. Dimana kalau misalnya my friends lihat, ini kan beritanya sudah mulai ada lagi ya. Di sini disebutkan bahwa dari sisi Danantara siap umumkan pemenang lelang proyek WTE Bali dan juga Bekasi. Di sini kalau misalnya my friends lihat beritanya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara memastikan akan menetapkan pemenang tender proyek Waste to Energy atau sampah menjadi listrik tahap pertama untuk dua kota yakni Bali di Denpasar dan Bekasi dalam waktu dekat. Di sini kalau misalnya my friends baca referensinya dan juga di beberapa media lain memang diestimasikan di bulan-bulan Maret ya my friends ya. Tapi balik lagi kalau kita mengingat di tahun lalu ada baiknya kita cukup konservatif untuk bisa melihat kira-kira timetable-nya ini akan seperti apa. Jadi kalau misalnya tanya, kita tidak akan mengomentari siapa yang akan menang, tapi ada baiknya my friends yang memang punya posisi di portfolio itu yang terkait dengan WTE ini atau WTE ini, ada baiknya menunggu sampai pengumuman resminya itu rilis. Nah, pertanyaannya adalah gimana kira-kira impact-nya ke Toba? Seperti yang kita ketahui, Toba sudah memberikan rilis secara resmi ya di tahun lalu bahwa mereka tidak akan ikutan. Jadi sebenarnya yang mau kita sampaikan di sini, kalau toh pun tidak ada nama Toba di sini, itu bukan suatu hal yang mengejutkan. Itu hal yang pertama. Dan kalau di tahun lalu itu menjadi downside-nya Toba yang akhirnya mengalami sentimen negatif secara sementara sejauh ini, harusnya ini sudah tidak menjadi sentimen negatif lagi. Jadi kalau boleh dibilang downside risk-nya itu hampir tidak ada dari berita ini gitu my friends. Tapi kalau my friends perhatikan ketika berita ini mulai rilis, beberapa emiten yang dihubung-hubungkan ya, dihubung-hubungkan terkait dengan pemenang WTI ini mengalami kenaikan, tapi Toba pun juga ikut mengalami kenaikan. Jadi kita bisa lihat bahwa ada mekanisme pasar yang memperlihatkan bahwa kalau sampai nanti ini berita ini berjalan dengan lancar atau on track sesuai dengan schedule, ya harusnya ini secara tanda kutip juga bisa memberikan impact ke Toba juga gitu ya kalau melihat dari pergerakan dari sisi struktur pasarnya. Nah, cuma pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan selain menunggu hal tersebut yang diekspektasikan bisa ibaratnya kasih imbas ke pergerakan saham Toba, sebenarnya ada beberapa hal yang kita mau mengingatkan kembali ke my friends ya. Jadi kalau misalnya melihat dari sisi laporan keuangannya Toba, kita kan setiap memberikan update seperti ini kita juga memperhatikan ya komentar my friends terus juga ketika kita upload juga komentarnya seperti apa ada yang mempertanyakan bahwa oh, kan kinerjanya negatif laporan keuangannya satu hal yang harus diperhatikan ketika suatu perusahaan lagi melakukan transformasi bisnis mereka lagi ekspansinya agresif banyak hal yang akan terjadi dan normalnya pasar akan mentoleransi ini satu hal yang my friends harus benar-benar memahami ya cara kerjanya pasar. Nah, kalau misalnya kita hanya berpaku pada revenue yang mengalami penurunan, kalau my friends lihat dari 2024 ke 2025, perhatikan baik-baik, 336 juta US dollar menjadi 288 juta US dollar. Turun, betul. Tapi kalau kalian lihat komponen dari sisi pendapatan tersebut, sebenarnya ada dua perspektif. Perspektif yang awal, kalian hanya melihat turun aja, perspektif yang kedua, ada kontribusi yang besar yang tadinya tidak terlihat jadi sangat signifikan yang datang dari waste management yang baru saja diakuisisi sama Toba tahun lalu. Ya ini yang namanya dari Semcorp ya, yang sudah berubah menjadi Cora ya, my friends ya. Dimana kalau misalnya my friends lihat, itu kontribusinya itu besar sekali. Dan kalau kalian perhatikan di sini, di laporan public expose terakhirnya Toba, waste management ini sudah memberikan kontribusi sekitar 39% di 9 bulan 2025 dan untuk EBITDA-nya, adjusted EBITDA-nya kalau my friend said, itu angkanya sudah mencapai 88%. Jadi kalau ditanya perusahaan batubara yang melakukan transformasi bisnis ke arah yang lebih hijau gitu ya, ya bisa dibilang Toba salah satu yang sudah terlihat impact-nya dan langsung terefleksi ke laporan keuangan. Itu yang pertama. Dan kalau misalnya pertanyaan kalian, tapi kan itu dari sisi revenue ya, dari sisi labanya boro-boro dia bikin laba gitu ya. Di tahun 2025 justru mengalami kerugian kalau my friends hanya melihat di bagian ini saja. Jawabannya iya, tapi kalian juga harus lihat bahwa satu yang membuat dia rugi karena memang dari sisi revenue-nya mengalami penurunan, terutama dari batu baranya, dan kita tahu bahwa cerita ke depannya itu lebih didominasi dari waste management ini, ya salah satunya my friends. Terus juga kalau kalian perhatikan adanya kenaikan dari sisi beban umum administrasi di sini, ya
Dan ini biasanya normal dan wajar ketika perusahaan habis melakukan akuisisi, pasti ada kenaikan-kenaikan dari sisi biaya operasional. Dan yang paling menarik adalah ada salah satu biaya yang sifatnya itu one off ya, atau cuma sekali terjadi. Kalau my friends lihat ini ada di rugi atas divestasi identitas anak yang tadi tahun sebelumnya nggak ada, jadi ada. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini rugi karena beberapa komponen tadi dan memang adanya penurunan pendapatan, tapi seharusnya ceritanya bisa di-offset dari sisi perbaikan atau peningkatan kinerja dari waste manajemennya, berarti kita harusnya bisa ekspektasi kuartal keempatnya bisa lebih baik nih, my friends, dari sisi pendapatan maupun dari sisi bottom line atau laba bersihnya, my friends. Dan di kuartal satu akan menjadi salah satu hal yang akan ditunggu sama pasar. Kenapa? Karena akan mencerminkan nih kira-kira bisnis waste manajemennya akan lebih sebesar apa nih kontribusinya terhadap pendapatan secara keseluruhan. Itu hal yang kita lagi tunggu dan harusnya ketika sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi, harusnya bisa memberikan sentimen yang positif buat pergerakan sahamnya. Nah ini kalau misalnya my friends lihat juga, nanti coba dicek aja salah satu website yang dimiliki sama uh, anaknya Toba ya, my friends. Jadi kalau my friends lihat di sini revenue itu didapatkan dari Quora Group termasuk Quora Environment. Jadi kalau misalnya kalian buka websitenya, sebenarnya mereka tuh juga punya waste to energy, tapi mereka menyebutnya energy from waste plant ya, my friends ya, karena mereka merasa bahwa lebih efisien, lebih efektif, dan lebih bagus dan lebih maksimal hasilnya. Jadi sebenarnya bukan berarti tidak ikutan WTE di Indonesia itu tidak bagus buat obat, tapi sebenarnya mereka juga punya teknologi yang canggih dan memang sudah berjalan dan saat ini terbuka peluangnya untuk ekspansi lebih besar di kawasan ASEAN sebenarnya.